Baik, selamat bertemu dalam kelas Daslog kedua. Kita akan bahas kesalahan dalam logika berpikir atau logical fallacy. Jadi, sebagai terbelakang, memang kita hidup dalam dunia yang semakin cepat berkembang, terutama dalam arus informasi, sehingga informasi bisa kita peroleh dari berbagai sumber dengan sangat cepat. Instagram, Facebook, Line Today, uh, bahkan grup WA yang mungkin kita bergabung akan dengan pesan-pesan yang seringkali uh, muncul lebih cepat daripada berita resmi yang ada. Pertanyaan yang muncul, bagaimana kita tahu kalau informasi yang kita terima itu akurat? Bagaimana informasi yang kita terima itu tidak bias terhadap sebuah pendapat tertentu, sebuah golongan, dan lain-lain. Kita memerlukan sebuah kerangka berpikir kritis dan analisis untuk bisa memastikan tidak terjebak dalam arus informasi yang mungkin tidak benar. Kita juga perlu membangun skill untuk melihat bagaimana sebuah informasi mungkin tidak akurat dan ada aspek bias. Untuk itu, kita perlu belajar tentang logical fallacies yang akan kita bahas dalam kelas kali ini. Contoh, ada dua orang berargumentasi bernama Mike sama Erika. Mereka berdiskusi dengan satu sama lain terkait dengan hukuman mati, death penalty. Mike bilang death penalty tidak bermoral, tapi Erika sebagai orang yang mendukung death penalty. Namun seperti kita lihat di sini pembahasan yang ada, argumentasi ini dengan cepat berubah menjadi argumentasi yang panas ya. Terlebih lagi kita lihat di sini Mike dan Erika sama-sama tidak memberikan argumentasi berdasarkan data, namun lebih ke arah emosi. Di sini Mike tidak menjawab sebetulnya apa yang disampaikan oleh Erika, dan Mike juga lagi-lagi tidak menjawab uh, tuduhan Erika atau serangan Erika dari sisi argumentasi, dan Erika sendiri akhirnya menyerang Mike secara personal. Dapat dilihat debat yang tidak berujung karena masing-masing terlibat dalam percakapan yang cukup panas, tidak berdasarkan fakta, namun terlihat dari narasi yang ada sangat terbawa oleh emosi. Apakah ada cara lain ya untuk mereka berdua saling berargumentasi sehingga tidak terjebak dalam lingkaran yang tidak terputus ini? Untungnya kita memiliki sebuah tools yang bernama Logic untuk bisa bergerak ke arah diskusi yang lebih baik. Apa itu logic? Logic adalah sebuah study ya, sebuah ilmu yang mempelajari metode dan prinsip untuk berargumentasi untuk mencapai sebuah kesimpulan. Jadi dasar dari logic itu adalah sebuah kumpulan fakta dan asumsi yang kita sebut sebagai premis. Jadi waktu kita bicara tentang premis, ini mengacu ke sebuah kumpulan fakta atau asumsi yang kita buat untuk membuat sebuah atau beberapa argumentasi yang pada akhirnya akan menuntun kita pada sebuah kesimpulan. Jadi ini adalah kerangka berpikir dari sebuah logika. Kita membangun sebuah atau beberapa premis yang berdasarkan fakta dan asumsi, kita bangun ini sebagai dasar untuk membuat argumentasi yang mencapai sebuah kesimpulan. Seringkali terjadi dalam fallacy adalah adanya argumentasi yang menipu, yang kita pikir benar, tapi ternyata tidak berdasar pada fakta dan asumsi yang tentunya tidak mendukung kesimpulan yang kita ambil atau ingin kita dorong. Nah, ada logical fallacy yang umum terjadi, ada 10. Kita coba lihat satu persatu, ada appeal to popularity, nanti kita akan bahas satu persatu secara contoh. Ada false cause,
appeal to ignorance, hasty generalization, limited choice, appeal to emotion, personal attack, ada circular reasoning, ada diversion atau disebut red herring, ada strawman. Jadi kita akan bahas 10 logical fallacies yang sering muncul atau sering kita temui dalam kita berargumentasi. Seringkali kita nggak sadar dengan apa yang kita ucapkan, kita gunakan, namun kelihatannya banyak yang terjadi, yang kita temui mengacu ke 10 jenis kesalahan berpikir, kesalahan logika berpikir ini. Kita bahas yang pertama, appeal to popularity. Konsep dasarnya adalah karena banyak orang percaya sebuah premis atau sebuah asumsi itu benar, maka kita anggap itu benar. Jadi ini karena kebanyakan orang ngomong begitu, maka itu menjadi benar. Jadi ini yang dimaksud dengan appeal to popularity. Faktanya, kalau banyak orang percaya kalau large number of people percaya dianggap sebagai bukti kalau sebuah tindakan atau sebuah kepercayaan itu adalah benar. Jadi karena prinsipnya banyak orang berpikir itu benar, maka tidak benar. Belum tentu seperti itu. Sebagai contoh, mobil Ford membuat best pickup trucks in the world. Karena apa? Klaimnya kenapa dianggap Ford dianggap membuat truck pickup terbaik di dunia? Karena banyak orang, more people drive Ford pickups dibanding truk-truk yang lain. Jadi kalau kita analisis pernyataan di atas, memang banyak orang yang mengendarai Ford pickups, tapi apakah itu menjadi sebuah dukungan yang kuat untuk membuat kesimpulan kalau merek Ford ini membuat mobil atau best pickup trucks in the world. Nah, ini yang menjadi contoh dari appeal to popularity. Memang banyak more people drive Ford pickups, tapi tidak menjamin, doesn't mean ini menjadi best truck in the world. Ini adalah contoh appeal to popularity. Kita lihat lagi beberapa contoh yang ada, karena penjualan mobil A mencapai angka tertinggi tahun 2015, karena itu mobil A adalah terbaik di pasar mobil. Belum tentu orang bisa membeli mobil itu banyak, bisa karena berbagai faktor. Karena kebutuhan, karena harga, dan berbagai alasan lain. Survei menunjukkan respondens percaya bahwa UFO ada, maka dipastikan kalau UFO benar-benar ada. Ini juga menjadi hal yang kita terjebak dalam sebuah kesimpulan dalam aspek appeal to popularity. Ini juga beberapa contoh lain yang bisa dibaca dan dipelajari. Kita masuk ke contoh kedua atau kategori kedua untuk logical fallacies, false cause. Karena A datang sebelum B, karena itu A yang menyebabkan B terjadi. Ini juga seringkali kita terjebak dalam hal ini. Satu event atau satu kejadian bisa saja terjadi sebelum kejadian lain, namun belum tentu berarti kejadian itu saling terhubung satu sama lain. Walaupun satu terjadi sebelum yang lain. Inilah kesalahan yang dinamakan false cause. Contohnya, ada orang, saya sakit kepala, misalnya, I place quartz crystal di kepala saya. Dan dalam 5 menit kemudian, sakit kepala saya hilang. Jadi kejadiannya, saya punya sakit kepala, saya meletakkan sebuah batu kristal di kepala saya, setelah itu hilang. Jadi apakah itu memastikan dengan menempatkan batu kristal itu menjadikan sakit kepala saya hilang? Bisa ya, bisa tidak. Kita coba analisis premisnya atau faktanya atau asumsi. Faktanya di sini saya menempatkan batu kristal di kepala saya.
Fakta kedua adalah sakit kepala saya hilang. Kesimpulannya, kristal ini yang membuat sakit kepala saya hilang. Inilah yang kita sering terjebak dalam false cause. Betul, penempatan kristal mendahului sakit kepala saya, namun tidak berarti kristal tersebut yang memberikan atau memberikan efek hilangnya sakit kepala saya. Jadi di sini adalah contoh untuk false cause. Satu kejadian bisa mendahului kejadian lain, namun tidak berarti kejadian tersebut menyebabkan kejadian yang setelah itu terjadi berlaku. Contoh lagi, beberapa contoh, kemarin siang saya makan di sebuah restoran, namun hari ini saya mau dan pusing. Nah, ini pasti disebabkan oleh makanan di restoran tersebut. Ini juga kesimpulan yang bisa salah. Kita sering terjebak dalam hal ini. Saya makan siang dan keesokan harinya, hari ini maaf, menjadi mual dan pusing karena itu pasti makanan di restoran tercemar. Ini belum tentu betul. Karena satu kejadian mendahului kejadian yang lain, tidak berarti kejadian itu menyebabkan kejadian di kemudian hari menjadi benar. Dua contoh lain, nah di sini juga masuk dalam kategori false cause. Kategori ketiga yang kita akan pelajari adalah appeal to ignorance. Tidak ada bukti kalau sebuah premis atau sebuah fakta atau sebuah asumsi benar. Makanya hal itu menjadi salah. Juga sering terjadi seperti ini, terjebak appeal to ignorance. Tidak berarti kalau sesuatu itu tidak terjadi atau tidak benar, maka itu menjadi salah. Bisa jadi kita belum menemukan hal tersebut terjadi. Jadi tidak berarti it has not been yet proven false atau sebaliknya. Kita ambil contoh, saintis belum menemukan bukti konkret kalau ada aliens atau makhluk asing yang mengunjungi bumi. Karena itu, yang mengajukan klaim sudah melihat UFO pasti hallucinating, pasti bermimpi atau berhalusinasi. Di sini artinya karena belum ada bukti nyata kalau makhluk asing belum mengunjungi bumi, bukan berarti memang tidak ada makhluk asing sama sekali. Jadi lack of evidence tidak berarti adanya kalau kejadian tersebut betul-betul tidak pernah ada. Tidak pernah ada, no proof kalau makhluk asing sudah mengunjungi bumi. Karena itu makhluk asing tidak pernah mengunjungi bumi. Ini adalah contoh dari appeal to ignorance. Faktanya lack of proof kalau alien itu tidak ada di bumi, tidak berarti kalau kunjungan itu tidak pernah terjadi. Bisa saja kita memang tidak pernah ketemu, tidak pernah melihat itu terjadi. Ini disebut dengan appeal to ignorance. Ini contoh yang menarik, jadi harus diperhatikan. Absence of evidence, kita tidak bisa menemukan bukti, bukan berarti tidak ada bukti sama sekali. Bisa saja memang kita belum menemukan bukti tersebut. Contoh di sini menarik, tidak ada orang yang mendengar suara pohon tumbang di pedalaman hutan Amazon. Bukan berarti pohon di sana nggak pernah tumbang. Bukan berarti pohon di pedalaman Amazon punya struktur yang sangat kuat. Ini hanya menunjukkan sangat mungkin terjadi karena kita memang belum pernah ke Amazon dan belum pernah mendengar suara pohon tumbang. Jadi ini contoh dari appeal to ignorance. Contoh berikutnya, kategori berikutnya adalah hasty generalization. Karena A dan B terhubung satu kali atau beberapa kali, maka A menyebabkan terjadi B.
Jadi karena hanya ada satu dua kejadian yang mungkin kebetulan menghubungkan A dan B, kita melakukan sebuah kesimpulan umum kalau A pasti menyebabkan terjadinya B. Ini yang disebut hasty generalization. Jadi general rule yang dibuat hanya oleh beberapa contoh saja. Eh, Bisa saja ini kan hanya merupakan perkecualian. Contoh, dua kasus eh, leukemia terjadi di mana ada kabel listrik dengan tinggi. Karena itu, kabel listrik ini pasti menyebabkan terjadinya penyakit leukemia. Jadi kalau kita perhatikan, premisnya atau faktanya hanya ada dua kasus yang leukemia yang terjadi di jalan di mana ada kabel tegangan tinggi. Dari dua kasus ini langsung dibuat kesimpulan umum kalau kabel listrik tegangan tinggi pasti penyebab dari leukemia. Ini adalah kesalahan yang timbul dari kategori hasty generalization. Jadi hanya kasus-kasus tertentu saja, satu dua kasus, langsung diambil kesimpulan umum kalau semua disebabkan oleh kabel listrik dengan tinggi tersebut. Penting diperhatikan antara sampel sama populasi, apakah contoh-contoh spesifik bisa langsung kita tarik sebagai kesimpulan umum untuk kasus-kasus yang kita pelajari. Kita sering terjebak dalam aspek seperti itu. Ini juga masuk dalam stereotyping. Oh, karena si A adalah orang dari negara X, maka dia selalu memiliki kebiasaan Y. Ini yang disebut stereotyping. Juga masuk dalam kategori hasty generalization, karena kita memperumum orang dari negara tertentu pasti memiliki kebiasaan tertentu pula. Ini kita harus hati-hati dalam hal itu. Contoh lain, merokok tidak berbahaya karena ayah saya merokok dari umur 20 sampai sekarang dan masih nggak apa-apa. Jadi kita hanya melihat dari aspek ini, satu contoh saja langsung dibuat umum kalau merokok itu tidak membahayakan kesehatan. Ini beberapa contoh lain terkait dengan hasty generalization. Kategori berikutnya, limited choice. Karena P salah, karena sebuah premis salah, maka yang lain pasti benar. Jadi kita membatasi pilihan kita dengan konsep limited choice tersebut. Memaksakan sebuah kesimpulan karena memang kita membatasi pilihan yang ada. Itulah yang dimaksud dengan limited choice. Contohnya, ini cukup ramai waktu pemilihan presiden Amerika Serikat, sebuah statement, pernyataan, jika kamu you don't support the president, karena kamu tidak mendukung presiden, maka kamu bukan seorang patriot atau bukan seorang yang bangga sebagai warga negara Amerika. Jadi di sini sangat jelas pilihannya hanya pilihannya patriot atau tidak patriot yang terhubung oleh apakah kamu memilih atau mendukung presiden di saat itu. Jadi premisnya adalah kamu tidak support presiden, maka kamu bukan seorang warga negara yang baik atau bukan patriotic American. Di sini kita membatasi pilihan. Hanya ada dua pilihan yang bisa terjadi, yaitu patriotik yang mendukung presiden. Kalau kamu nggak mendukung presiden, artinya kamu tidak patriotik. Tapi di sini kita terjebak dalam sebuah kondisi kalau kita tidak memperhitungkan banyak kemungkinan yang lain. Seperti apa? Bisa saja orang patriot tapi tidak mendukung presiden yang saat ini sedang menjabat. Apakah mungkin? Sangat mungkin. Jadi dengan limited choice ini kita membatasi kemungkinan yang ada, kita tidak melihat semua kemungkinan yang muncul sehingga terjebak dalam sebuah kesalahan. Dalam limited choice kita seolah dipaksa berpikir hitam putih. Kalau benar, kalau tidak satu pasti dua.
Tapi kita tidak memikirkan opsi yang lain. Hanya dua pilihan, A atau B. Tapi apakah mungkin ada pilihan C, D, E, dan seterusnya? Contoh, kamu tidak hafal Pancasila, pasti kamu seorang komunis. Ini juga terjebak dalam sebuah statement yang cukup keras, pilihan A atau B saja. Kalau kamu pintar, kenapa kamu tidak kaya? Ini sangat membatasi pilihan yang ada dalam kita menarik kesimpulan. Ini beberapa contoh terkait dengan limited choice. Berikutnya adalah appeal to emotion, bermain emosi. Kita memilih sebuah statement atau mengambil kesimpulan sebuah statement itu benar, sebuah pernyataan benar, terkait dengan emosi kita. Jadi, memanipulasi ya pemikiran kita, emosi, daripada valid logic. Tidak ada data faktual. Semuanya sifatnya subjektif. Sangat mempengaruhi bagaimana orang berargumentasi atau menarik kesimpulan. Emosi ini bisa positif, bisa negatif. Bisa uh, tidak harus dalam kondisi positif, tapi juga bisa dalam aspek yang negatif. Sebagai contoh, dalam komersial, kalau kalian pernah lihat komersial iklan ya di televisi terkait dengan ban mobil bermerek Michelin, ada gambar bayi yang menunjukkan dengan kata-kata because so much is riding on your tires. Jadi apa maksudnya kira-kira bahasanya? Premisnya adalah kita sayang dengan anak kita, dengan our baby gitu ya. Karena itu kalian harus beli ban yang bermerek Michelin karena sangat nyaman. Jadi di sini dipaksa kita bermain emosi karena kamu sayang dengan anak kamu, maka kamu harus membeli ban Michelin seperti itu. Jadi keputusan seorang membeli sebuah produk tidak dasarkan pada fakta apakah ban tersebut memang memiliki jangka hidup yang panjang, apakah nyaman untuk dikendarai dan sebagainya, tapi lebih ke arah emosi yang dimainkan di mana kamu sayang dengan anak kamu. Jadi itu appeal to emotion. Argumentasinya tidak mendorong kita berpikir dengan logika, tapi lebih ke arah memainkan perasaan. Itulah aspek dari appeal to emotion. Beberapa contoh emosi, benci, takut, iri hati, rasa bangga, simpati, semua bermain di sana. Nah, contoh ini menarik. Beberapa saat yang lalu cukup ramai dalam Pilpres, seorang tentunya rohaniwan misalnya mengajak memilih satu calon presiden. Apakah itu benar? Tidak, bukan itu yang dibahas, tapi lebih ke arah bagaimana rasa emosi itu dibangkitkan karena uh, seseorang rohaniwan ini merupakan rohaniwan yang sangat disegani. Jadi ucapan yang disampaikan mengangkat atau mendorong emosi untuk mengikuti orang tersebut. Apakah itu salah? Tidak juga. Tapi ini seringkali kita harus berhati-hati supaya tidak terjebak dalam permainan emosi. Contoh yang juga sering dilakukan dalam dunia pekerjaan misalnya tidak bisa memenuhi deadline karena saya sakit. Jadi mencoba berargumentasi dengan atasan misalnya, kita tidak bisa memenuhi deadline karena sakit. Jadi lebih ke arah appealing ke emosi atasan kita dibandingkan bermain fakta. Jadi itu adalah contoh terakhir, misalnya kampus A adalah kampus terbaik karena saya adalah lulusan kampus tersebut. Tidak salah juga karena tentunya harus ada rasa bangga dengan kampus yang menjadi alma mater, tapi tentunya waktu kita menarik kesimpulan yang logis atau valid, kita harus bermain dengan fakta. Faktanya apa kalau kampus A adalah kampus yang baik? Apa ukuran yang digunakan? Jadi itu menjadi hal yang penting supaya kita tidak terjebak dalam kesalahan logika, appeal to emotion. Personal attack juga sering terjadi. Saya punya masalah dengan seseorang, apakah dari karakter, apakah karena dari berbagai aspek yang lain, faktor yang lain,
karena saya tidak suka dengan orang tersebut, maka apapun yang keluar dari orang tersebut, argumentasi apapun yang keluar dari orang tersebut pasti salah. Karena ini lebih ke arah personal. Jadi rejection of the claim, arguments, kita menolak klaim atau argumen dari seseorang bukan karena argumentasi salah, tapi karena kita tidak suka dengan orang tersebut. Jadi ini lebih ke arah personal attack. Dua orang berargumentasi, namanya Gwen sama Merle. Gwen bilang kamu harus berhenti minum alkohol karena merusak nilai dan juga membahayakan orang saat kamu minum alkohol dan mengendarai mobil. Tapi si Merle tidak menjawab argumentasi Gwen terkait dengan tanda kutip tuduhan atau argumentasinya, tapi lebih ke arah menyerang personal Gwen sendiri. Karena dia bilang, kamu pun minum. Jadi itu yang diutarakan oleh lawan bicara, bukan menyampaikan argumentasi, menjawab premis atau fakta yang disampaikan oleh Gwen, tapi lebih ke arah menyerang personal Gwen itu sendiri. Jadi prinsipnya seperti mengatakan, kamu pun minum, kenapa kamu kritik saya? Jadi lebih ke arah menyerang personal yang memberikan argumentasi awal. Jadi si Merle ini menyerang Gwen secara personal daripada berargumentasi secara logis. Ini disebut dengan personal attack. Beberapa contoh, ini kau bodoh karena itu pendapat kamu nggak mungkin benar. Jadi sudah ada taste ya, sudah ada rasa di aspek personal di kalimat ini. Jadi apapun yang kamu utarakan tidak mungkin benar di situ. Contoh lain, seorang pedagang jadi lebih ke arah undermine atau merendahkan sebuah posisi atau sebuah pekerjaan. Jadi nggak mungkin Anda ngerti politik karena kamu seorang pedagang. Jadi bukan argumentasi yang dipatahkan atau dilawan, tapi lebih ke arah menyerang secara personal. Ini adalah kesalahan karena personal attack. Berikutnya, argumen berputar, circular reasoning. Jadi bukan memberikan argumentasi, malah kita mulai dari sini, kita berputar, dan kembali ke titik awal. Itu disebut dengan circular reasoning. Akhir argumen kembali ke awal. Ke awal dari fakta yang kita sampaikan di awal tanpa membuktikan itu sendiri. Sebagai contoh, kalimat statement ini, society has obligation to provide health insurance, karena itu adalah hak. Di sini dibilang premisnya adalah healthcare adalah hak setiap warga negara. Kesimpulannya, masyarakat punya kewajiban untuk menyediakan asuransi kesehatan untuk warganya. Jadi sebetulnya kita lihat adalah premis dan kesimpulan menyatakan hal yang sama, cuma sedikit berbeda bahasanya. Jadi tidak menjawab kenapa harus butuh healthcare, tapi jadi berputar saja. Contoh di sini yang cukup menarik, agak sedikit guyon, namun ini contoh yang cukup jelas terkait dengan circular reasoning. Dalam sebuah persidangan, si penggugat menyampaikan sebuah pembelaan. Dia bilang dia tidak berdusta, dia orang yang religius, dan orang religius tidak berdusta. Hakim bertanya, bagaimana saya tahu Anda orang religius? Karena saya tidak pernah berdusta. Jadi, sama sekali tidak menjawab pertanyaan, tetapi hanya berputar saja dari argumentasi. Itu contoh dari kategori circular reasoning. Red herring, jadi karena sebuah premis berhubungan dengan Q, maka dengan premis yang lain, maka statement pertama atau premis pertama menjadi benar. Ini juga menjadi
hal yang sangat penting, cukup rumit biasanya untuk diversion atau red herring. Karena ini lebih ke arah pengalihan isu ya, yang misleads atau distracts, mengalihkan isu dari isu yang penting atau relevan pertama kali, sehingga kita menjadi berpikir atau mengambil kesimpulan yang salah. Biasanya digunakan untuk misteri atau fiction, strategi yang retorikal, dan seringkali terjadi karena kita memiliki mungkin logika yang kita kurang pahami. Contohnya, di sini ada statement, saya berpikir, I think that we should make academic requirements stricter for students. Kita perlu membuat sebuah persyaratan akademik yang lebih ketat untuk mahasiswa. Lalu dijawablah, memberikan rekomendasi untuk kamu mendukung ini karena kita dalam krisis anggaran dan kita tidak mau gaji kita terpengaruh. Jadi yang kita lihat premisnya sama sekali tidak mendukung kesimpulan kalau di awal kalau kita harus membuat persyaratan akademik menjadi lebih ketat untuk mahasiswa. Jadi ini hanya pengalihan isu. Isunya adalah kita dalam krisis finansial dan kita tidak mau kalau gaji kita terpotong. Jadi ini pengalihan isu yang sering terjadi dalam kategori red herring. Beberapa contoh terkait dengan red herring bisa dilihat di sini. Misalnya yang nomor 2 ini, saya sudah bekerja keras untuk menghilangkan semua aktivitas kriminal. Yang kita butuhkan adalah pertumbuhan ekonomi yang bisa datang dari pemimpin yang kuat. Jadi dua hal ini dua hal yang cukup terpisah dan sama sekali tidak berhubungan. Jadi lebih ke arah satu argumentasi diangkat seolah-olah mendukung argumentasi awal, namun sebetulnya ini hanya merupakan pengalihan isu. Itulah yang disebut dengan red herring. Strawman ini juga cukup kompleks yang terjadi karena saya punya argumen tentang sebuah statement atau sebuah fakta, tapi yang sebetulnya sudah distorted atau sudah kita ubah, bukan argumentasi awal sebetulnya. Harapannya apa? Harapannya kita menjadi terjebak dalam mengambil kesimpulan bukan untuk versi real dari P, tapi versi distorsinya. Jadi itu strawman. Ini representasi yang salah dari argumentasi yang diajukan oleh lawan bicara kita. Bisa jadi yang diajak bicara atau audiens tidak paham atau tidak mengerti informasi tentang argumentasi awal. Jadi yang kita lakukan untuk membalas atau menjawab argumentasi lawan hanya sebuah ilusi karena memang itu sudah dialihkan mirip seperti red herring tadi. Jadi argumen yang dibalas bukan argumen asli tetapi yang sudah diganti. Jadi ini adalah strawman. Seperti pengalihan isu juga ya. Contohnya A dan B, sunny days are good. Tapi jawab, if all days were sunny, jika semua hari adalah hari yang cerah, kita tidak pernah melihat hujan. Dan tanpa hujan, kita akan mengalami kelaparan dan kematian. Ini yang contoh yang menarik terkait dengan strawman. Kenapa begitu? Karena A hanya menyatakan hari cerah adalah hari yang baik. A tidak pernah bilang kalau dia mengharapkan tidak pernah ada hujan. A juga tidak pernah bilang terkait dengan kelaparan dan kematian. A hanya menyampaikan sunny days are good. A hanya menyampaikan hari cerah adalah hari yang baik. Tapi B menyampaikan sebuah argumentasi yang melebar dari argumentasi awal, dari statement awal, dibawalah pemahaman kalau if all days were sunny, jadi kalau semua hari adalah hari cerah, jadi kita nggak punya hujan dong.
Kalau nggak ada hujan, kelaparan dan ada kematian. Ini ya contoh dari strawman. Jadi B memperbesar sebetulnya klaim dari A. A sama sekali nggak pernah memiliki implikasi kalau hari itu tidak boleh hujan. A hanya menyampaikan kalau hari cerah adalah hari yang baik. Namun B memperlebar aspek itu dan seolah-olah menyampaikan sebuah argumentasi yang sangat berbeda dengan argumentasi awal. Itu adalah strawman. Beberapa contoh dari strawman yang ada di sini. Oh, maaf. Ini beberapa contoh terkait dengan 10 kesalahan logika berpikir. Silakan dicek nanti. Ini beberapa contoh dan beberapa jawaban yang kami buat. Jadi kami stop di sini untuk pertemuan kedua tentang logical fallacy. Kita akan bertemu pada pertemuan ketiga berikutnya. Terima kasih.